وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 20 atau 21 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah, nasihat untuk orang tua. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin, para wali siswa atau santri atau murid ya, dari rumah tahfidz atau rumah Quran Ibnu Abbas, dari rumah Quran Ibnu Abbas yang berada di Balikpapan, yang dipimpin sekarang oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Muhammad Anis Kharli hafizahullahu ta'ala. Semoga beliau selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Tema yang kita angkat adalah nasihat untuk orang tua. Nasihat ini dari beberapa poin. Poin yang pertama yaitu hendaknya orang tua meyakini bahwa anak adalah nikmat dan anugerah dari Allah. Oleh sebab itu, wajib untuk disyukuri. Anak adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, wajib untuk disyukuri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman
di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah telah menciptakan untuk kalian dari diri kalian istri-istri agar kalian merasa tenang kepadanya. Dan Allah telah menjadikan di antara kalian rasa cinta, rasa kasih. Sesungguhnya dalam hal demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berfikir. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada makhluk-makhluknya. Dan salah satu nikmat Allah adalah Allah menciptakan dari diri seseorang pasangannya. Dan dari pasangan tersebut nanti akan ada keturunannya. Ya. Maka dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa anak adalah anugerah, nikmat yang wajib disyukuri oleh seorang manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Inna auladakum hibatullahi lakum." Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah hibah, pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adz-dzukura wa yaj'alu man yasha'u aqima." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang dikehendakinya anak-anak perempuan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang dikehendakinya anak-anak lelaki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Atau Allah Subhanahu wa taala menggabungkan mereka dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Innahu alimun qadir. Dan Allah menjadikan siapa yang dikehendakinya mandul. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Ini juga ayat menunjukkan bahwa anak adalah anugerah yang wajib disyukuri. Dan juga dalil yang lain menunjukkan bahwa anak adalah anugerah yang wajib disyukuri, yaitu kebiasaan orang-orang kebiasaan orang-orang musyrik Quraisy Arab jahiliyah. Mereka tidak bersyukur terhadap anak. Mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Dan apabila salah seorang dari mereka Arab jahiliyah diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitam merahlah
Maksudnya merah padamlah mukanya dan ia sangat murka. Merah padamlah murkanya dan ia sangat murka. Nah, ini menunjukkan bahwa nikmat itu adalah anugerah yang wajib disyukuri. Karena ada kaum yang diberikan anak tidak disyukuri oleh kaum tersebut sehingga mereka menguburkan hidup-hidup anak tersebut. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumu. Ia menyembunyikan diri dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apabila dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, apakah dia akan memeliharanya, yaitu anak perempuan tersebut, dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah dalam keadaan hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka putuskan tersebut. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwa anak adalah anugerah yang wajib disyukuri. Nah, makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sering sekali menyebutkan wa idza busyira, dan jika diberikan kabar gembira, busyira itu banyak ayat yang berkaitan dengan anak, ya, banyak ayat yang berkaitan dengan anak. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi anak itu adalah nikmat, anugerah yang harus disyukuri. Apa faedahnya poin pertama ini? Kalau anak itu adalah nikmat dan anugerah yang harus disyukuri, maka pada saat itu wajib bagi bagi orang tua untuk bisa bersabar apabila mendapati anaknya yang menyimpang dari perintahnya. Bersabar orang tuanya, tidak mudah putus asa, tidak mudah mendoakan keburukan untuk anak. Kenapa? Karena anak itu adalah anugerah yang wajib disyukuri. Tidak mudah-mudah membuang anak, tidak mudah-mudah mengusir anak dari rumah. Walaupun anak mungkin yang salah, dia mungkin yang kurang ajar, dia mungkin yang tidak sopan, dan seterusnya. Tapi ketika kita meyakini anak itu adalah nikmat Allah, anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu tugas kita adalah mensyukurinya dengan cara kita bersabar terhadap apa yang muncul dari anak-anak kita. Intinya, orang tua kalau meyakini bahwa anak itu adalah anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya dia akan meyakini, maka niscaya dia akan lebih sabar menghadapi anak-anaknya. Nah, bayangkan kalau seandainya ada orang tidak punya anak, ya, betapa dia kesepiannya, tidak mempunyai anak dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini poin pertama yang sangat penting, ya. Jangan sampai kita tidak bersyukur terhadap anak. Karena dengan cara kita bersyukur kepada anak tersebut, akhirnya kita tegar, kokoh dalam mendidik anak. Nah, yang kedua, anak adalah perhiasan, tetapi sekaligus juga ujian. Banyak anak itu adalah termasuk daripada perhiasan kehidupan dunia. Tapi jangan lupa bahwa banyak anak adalah juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dengannya orang tua terjerumus ke dalam keburukan akibat anaknya. Orang tua terjerumus ke dalam keburukan akibat anaknya. Ini hati-hati juga, ya. Apa dalil bahwa anak itu adalah perhiasan? Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14. 14. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Yang artinya, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa diindahkan kepada manusia pandangan untuk cinta kepada perempuan, anak-anak, dan harta yang bertumpuk-tumpuk dari emas, perak, kemudian kuda, pilihan, dan binatang ternak, pertanian, itu seluruhnya adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya terdapat tempat tinggal yang baik. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa anak adalah sesuatu yang disukai oleh manusia. Dia perhiasan kehidupan dunia. Dari banyak macam-macam perhiasan kehidupan dunia. Begitu juga dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawabun khairun amala. Yang artinya harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan kehidupan dunia. Kemudian juga di dalam surat Ali Imran ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah dalam surah Ali Imran ayat 16, Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir harta dan anak-anak mereka tidak akan dapat membela mereka sedikit pun, dan mereka adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa anak itu adalah perhiasan. Anak adalah perhiasan. Tetapi jangan lupa, anak meskipun dia perhiasan, tapi dia adalah juga ujian. Ya, terkadang gara-gara anak seseorang memutuskan hubungan rahim dengan rahimnya. Terkadang gara-gara anak seseorang bertengkar dengan orang tuanya. Nah, ini. Makanya dia perhiasan sekaligus ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim. Ketahuilah bahwa harta dan anak-anak kalian adalah ujian, dan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya pahala yang besar. Nah, ini menunjukkan bahwa anak adalah ujian. Imam Ibnu Katsir mengomentari surat Al-Anfal ayat 28 ini, ikhtibarun wa imtihanun minhu lakum. Anak itu adalah ujian dan juga ujian bagi kalian. Idza a'taqumuha liya'lama atashkurunahu 'alaiha aw tuti'unahu. Nah, anak adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian anak-anak, agar Allah mengetahui apakah kalian mensyukurinya atau dengannya atau tidak, mentaati Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, kemudian juga dalam ayat yang lain, surat Al-Munafiqun ayat 9.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, merekalah orang-orang yang beruntung. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ini ayat menunjukkan bahwa anak adalah ujian. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsir ayat ini, annahu yaltahi bihi anil amal salih. Akibat anak, kadang-kadang orang tua itu lalai dari beramal saleh. Kemudian Imam Mujahid rahimahullahu taala ketika membawakan ayat inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Bentar. Dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah kalian. Imam Mujahid rahimahullah menafsiri ayat ini. Yahmilur rajul ala qati'atir rahmi wa ma'siyati rabbih. Fala yastati'ur rajul ma'a hubbihi iyyah illa an yuti'ahu. Yang artinya, seorang kadang-kadang memutuskan hubungan rahim atau bermaksiat kepada Allah, maka seseorang tidak sanggup untuk tidak bermaksiat, tidak memutuskan hubungan rahim, karena dia sangat cinta kepada anak-anaknya. Nah, jadi anak di sini adalah ujian. Di samping dia adalah nikmat perhiasan, dia juga adalah ujian. Kadang-kadang seseorang gara-gara anak dia hilang akalnya. Hilang akalnya itu artinya menghalalkan segala cara untuk dapat keperluan sang anak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Hakim, innal walada mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzanatun. Sesungguhnya anak adalah pembawa sifat pengecut terhadap orang tua. Sesungguhnya anak adalah pembawa sikap bakhil terhadap orang tua, dan sesungguhnya anak adalah membawa kebodohan dan juga kesedihan bagi orang tua. Kebodohan dan kesedihan bagi orang tua. Maka anak adalah di sini yaitu perhiasan tetapi sekaligus adalah ujian. Nah, kemudian yang ketiga, anak adalah amanah. Amanah, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti amanah adalah sesuatu yang dipercayakan. Alhamdulillah. Sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Ini disebut dengan amanah. Maka anak adalah amanah. Itu yang dipercayakan, dititipkan kepada orang tua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai amanahnya berubah. Seperti misalkan dalam surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Tegakkanlah wajahmu untuk agama yang lurus. Itulah fitnah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan manusia di atasnya. Surat Ar-Rum ayat 30. Nah, berdasarkan hal ini,
kita sebagai orang tua harus menjaga amanah terhadap anak-anak kita. Ya, kita sebagai orang tua harus menjaga amanah terhadap anak-anak kita. Yaitu amanahnya adalah tauhid. Tidak boleh berubah tauhid kita dan tauhid anak-anak kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian adalah penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Fal amir huwa alladhi 'ala an-nas ra'in 'ala ahli baitihi. Maka pemimpin yang memimpin manusia, dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Nah, oleh sebab itu, anak itu adalah amanah. Hati-hati, teman, jangan sampai merusak amanah. Jangan sampai merusak akidah anak. Ya, teman yang paling banyak nih teman. Berapa banyak orang yang murtad gara-gara temannya, ya. Nah, kemudian yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang tua yang saleh akan sangat memberi pengaruh kepada anak-anaknya. Orang tua yang saleh akan sangat memberi pengaruh terhadap anak-anaknya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah anak akan mengikuti kebiasaan orang tuanya. Dan juga maksudnya adalah kesolehan orang tua sebagai jaminan untuk anaknya. Kesolehan orang tua sebagai jaminan untuk anaknya. Semakin soleh orang tua, semakin terjamin anaknya di dunia dan di akhirat. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 82. فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. Yang artinya, dan adapun dinding rumah. Ini adalah rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim di kota Madinah. Anak yatim berarti meninggal bapaknya dalam keadaan dia masih kecil. Dan di bawah rumah tersebut terdapat kanzun lahuma, yaitu harta yang tersimpan untuk kedua anak yatim tersebut. Wa kana abuhuma salihan. Nah, dan dahulunya orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Lihat di sini. Orang tua yang saleh akan menjamin anaknya dengan kesolehannya. Lihat penafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Allah berfirman, dan kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Fihi dalilun ala anna ar-rajul as-salih yahfadhu fi dzurriyyatihi. Di dalamnya terdapat dalil bahwa orang tua yang saleh akan menjaga anaknya. Wa tashmalu barakatu ibadatihi fid dunya wal akhirah. Dan berkah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka mencakup di dunia dan di akhirat. Bisyafaati fihim wa raf'i darajatihim ila a'la darajah fil jannah li tuqirra a'yunahu biha. Dengan sebab syafaat orang tua kepada anak-anaknya dan pengangkatan derajat orang tua ke tempat yang paling tinggi di dalam surga, agar mata mereka sejuk memandang hal tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa orang tua yang saleh akan selalu menjamin anak-anaknya.
Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran sangat menarik bagi orang tua agar senantiasa orang tua menjauhi maksiat karena sangat berpengaruh terhadap dirinya dan terhadap anak-anaknya. Yang kelima, yang kelima yaitu sanksi bagi orang tua yang tidak becus mendidik anaknya. Sanksi bagi orang tua yang tidak becus mendidik anaknya. Uh, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu al-jannah." Tidaklah seorang hamba diberikan tanggung jawab, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia menipu keluarganya, anak istrinya, maka Allah telah haramkan atasnya surga. Ini dalil yang menunjukkan bahwa ada sanksi bagi orang tua yang tidak bertanggung jawab dalam mendidik anak. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah hidayah di tangan Allah. Kita boleh sebagai manusia, sebagai orang tua berikhtiar, tetapi semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, kepada siapa yang engkau cintai. Akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ia adalah lebih mengetahui terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini menunjukkan bahwa kita berusaha untuk mendidik anak kita menjadi anak yang saleh, taat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui mana yang maslahat untuk kita, maka akhirnya untuk anak-anaknya seseorang dia berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh misalkan, ya, sangat jelas sekali di dalam surat Al-Hud ayat 41 sampai 46. Tapi seorang orang tua wajib untuk berusaha, tidak boleh tidak berusaha. Nah, yang ketujuh, yang terakhir adalah salah satu metode pendidikan orang tua yang mencontoh Rasulullah SAW adalah suri tauladan. Hendaklah orang tua senantiasa menjadi suri tauladan di dalam kehidupannya, di hadapan anak-anaknya. Bagaimana menjadikan orang tua bangga, anak-anak bangga memiliki orang tua seperti itu yang bisa dia contoh. Dan di dalam suri tauladan ini sangat banyak contohnya, ya. Di antaranya adalah hadis tentang makan dari Umar bin Abi Salamah. Beliau bercerita, kuntu ghulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah seorang yang masih anak kecil duduk di pangkuan Rasulullah SAW. Wa kanat yadi tatishu fis sahbah. Dan ketika makan bersama, tanganku ke sana kemari, ya, mungkin lauknya ada di sana, kesukaannya ada di sana, dan seterusnya. Lalu setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ghulam, samillah, wahai anak kecil, makanlah
dengan mengucap bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan eh, apa yang ada di hadapanmu. Nah, ini contoh dari bahwa Umar bin Abi Salamah sampai tua mengingat akan suri tauladan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan fama zalat tilka ti'mati ba'du. Maka masih saja terus itulah uh, buah manis itulah tata cara makanku semenjak itu beliau tidak tinggalkan. Ini menunjukkan bahwa suri tauladan itu sangat membekas pada seorang anak, dan itu salah satu metode pengajaran terhadap anak dengan suri tauladan. Nah, kemudian pengajaran yang lain terhadap anak adalah yaitu mendoakan sang anak. Nah, kita tidak seperti orang-orang musyrik Quraisy Arab jahiliyah yang membuang anak, tapi malah kita mendoakan. Maka hati-hati ini doa-doa terutama dari para orang tua yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, meluangkan waktu untuk anak. Nah, bermain dengan anak, ngobrol dengan anak, meluangkan waktu untuk anak. Tidak bermain sendiri anaknya, tidak dibiarkan sendirian anaknya, tetapi meluangkan waktu untuk anak. Dan ketika meluangkan waktu juga jauhi untuk bermain HP misalkan, media sosial, apalagi game dan seterusnya. Maka ini patut dijauhi. Nah, ini untuk tips mendidik anak ala Rasulullah SAW, insya Allah pada pertemuan yang akan datang mungkin dibahas oleh Ustaz yang lain. Tapi itulah tadi nasihat untuk orang tua. Yang pertama, anak itu adalah anugerah yang wajib disyukuri. Dan orang kalau bersyukur terhadap keberadaan anak, dia senantiasa sabar, tegar, teguh, kokoh dalam mendidik anak. Ya. Kemudian yang kedua adalah seorang yang anak adalah perhiasan, tetapi ingat sekaligus anak juga adalah ujian. Nah, kemudian yang ketiga, anak adalah amanah yang wajib dijaga di pundak setiap orang tua. Anak adalah amanah. Kemudian yang kelima yaitu anak itu sangat terpengaruh dengan kesolehan orang tuanya. Ya, kesolehan orang tuanya sangat berpengaruh terhadap anak. Bahkan subhanallah, yang tadi dua orang dari kisah Ashabul Kahfi tadi, ternyata orang tuanya yang saleh itu bukan orang tua kandungnya, tetapi kakeknya yang nomor 7. Nah, itu dia. Kemudian yang kelima, yaitu sanksi bagi orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Kemudian yang selanjutnya, hidayah di tangan Allah. Kita manusia hanya berusaha. Ya. Kita orang tua hanya berusaha. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang terakhir, beberapa tips dalam mendidik anak. Di antaranya adalah menjadi suri tauladan yang baik untuk anak. Ya. Dan di sana macam-macam ceritanya selain apa yang sudah saya ceritakan tadi. Kemudian yang terakhir yaitu berdoa untuk anak. Karena orang tua itu doanya sangat-sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. 40 menit kita berbicara. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat.
Saya masih punya waktu setengah jam jika ada yang ingin bersoal jawab. Mohon maaf, penyampaian agak kurang karena lagi tidak fit ya. Nah, silahkan. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ini adalah permasalahan tersendiri nih, pemberian hukuman ya kepada anak. Nah, ini salah satu yang patut dibahas kalau sedang membicarakan pendidikan anak, yaitu itu nanti masuknya kepada tips tips apa mendidik anak ala Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Akan tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berbicara tentang pemukulan terhadap anak, maka ada beberapa poin yang harus kita bincangkan. Di antaranya, saya sebentar ya, biar lengkap nanti. Sebentar. Agar kita uh, membaca perkataan-perkataan para ulama dalam hal ini. Intinya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa orang tua untuk memberikan hukuman bahkan sampai tahap memukul, tidak mengapa. Akan tetapi ada batasan-batasannya, di antaranya yaitu tidak menyakiti, karena fungsinya memukul itu hanya untuk memberikan peringatan bahwa dia salah dalam hal ini, gitu ya. Dia salah dalam hal ini. Kemudian sebentar. Tidak boleh pada wajah, ya, tidak boleh pada wajah. Rasulullah SAW bersabda, "Wala tadribil wajh." Tidak boleh memukul wajah, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah seseorang ketika ingin memukul anaknya, maka tidak dalam keadaan marah, ya, tidak dalam keadaan marah. Maka ini termasuk daripada adab-adab memberikan hukuman kepada anak-anak, ya. Dan kemudian juga salah satu syaratnya adalah tidak semua kesalahan boleh dipukul. Nah, perhatikan sekarang perkataan Abdullah bin Abbas ketika beliau ditanya oleh Atha bin Abi Rabah, "Mad-darbu ghairul mubarrih?" Apa itu pukulan yang tidak menyakitkan? Kata beliau, as-siwak. Memukulnya dengan kayu siwak yang pendek itu. Ya.
hanya sekedar untuk mengetahui bahwa kamu salah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah eh, tidak memukul lebih utama daripada memukul. Tidak memukul lebih utama daripada memukul. Ini lebih utama seperti itu ya. Kemudian tidak memukul di bagian-bagian vital. Nah, ini tidak boleh. Mukul bagian-bagian vital seperti wajah, ya ada di situ pendengaran, penglihatan, penciuman, ya, tidak memukul di bagian-bagian vital. Dan selanjutnya boleh memukul di dalam eh, kesalahan-kesalahan yang memang pantas untuk dipukul, seperti misalkan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang salat, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyr, dan pukul mereka ketika mereka berumur 10 tahun dan belum sholat. Nah, ini baru boleh. Nah, itu beberapa poin yang berkaitan dengan menghukum anak. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Menasehatinya dengan ilmu terlebih dahulu. Kenalkan kepada anak perempuan kita ada istilah aurat di dalam agama Islam. Nah, kenalkan itu. Karena aurat itu adalah sesuatu yang tidak layak untuk diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, kenalkan aurat perempuan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu aurah idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat, jika dia keluar maka syaitan akan mengindahkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna." Yang artinya janganlah para perempuan memperlihatkan perhiasan mereka, keindahan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kalian berdandan, bertabarruj sebagaimana kalian bertabarruj di masa jahiliyah yang pertama. Nah, ini semua dikenalkan kepada anak-anak perempuan kita. Ya. Nah, baru setelah itu dikenalkan juga tentang mahalnya kesucian, keperawanan, kegadisan bagi seorang wanita muslimah. Jangan sampai terjadi perzinahan sebelum menikah dengan pernikahan yang sah. Tidak ada yang paling berharga setelah akidah seorang wanita muslimah kecuali agamanya. Nah, kemudian setelah itu baru dijelaskan batasan-batasan untuk berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini memerlukan ilmu agama. Ya, ini memerlukan ilmu agama. Nah, kemudian setelah itu baru dijelaskan bahaya perbuatan zina, bahaya perbuatan yang mengandung syahwat yang diharamkan. Nah, ini. Nah, itu cara. Jadi intinya semuanya kepada ilmu. Kiat yang paling utama adalah ajarkan ilmu. Nah, apabila orang tuanya juga tidak memiliki ilmu, maka ajak anaknya untuk ke majelis ilmu. Nah, wallahu a'lam. Nah, nah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Termasuk dari kewajiban orang tua ya kepada eh, anak-anaknya adalah berbuat adil.
termasuk kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya adalah berbuat adil. Sebentar ya. Ya. Eh, dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adil di sini adalah sesuai dengan memberikan hak kepada yang memang berhak. Ya, adil di sini adalah ya'ta ma yastahiqu, memberikan apa yang memang dia berhak untuk dapatkan. Ya, memberikan hak apa yang memang dia untuk dapatkan. Nah, apakah di sini orang tua berdosa kalau seandainya dia tidak adil kepada anak-anaknya, dalam artian dia lebih bangga kepada satu anak dan tidak bangga ataupun kurang bangga kepada anak yang lain? Maka jawabannya adalah bahwa orang tua wajib adil kepada seluruh anak-anaknya. Dia wajib bangga kepada seluruh anak-anaknya. Dia wajib menyebutkan kebaikan seluruh anak-anaknya. Tidak boleh dia membanding-bandingkan yang menunjukkan bahwa dia lebih sayang kepada salah satu anak daripada anak yang lain. Ini akan mematikan anak tersebut dari sisi kreativitas sang anak. Dia akan selalu berkata, saya tidak akan bisa mengalahkan kakak fulan karena dia pintar mengambil hati orang tua. Padahal dari sisi akademis mungkin tidak juga bagus, ya, tidak juga baik. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya poin yang ingin saya sampaikan, keadilan itu memberikan kepada anak apa yang memang haknya. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak baik membandingkan prestasi satu anak dengan yang lainnya dengan cara mengatakan kamu tidak akan bisa seperti kakakmu, kalian ini tidak akan pernah bisa seperti kakak-kakak kalian, dan seterusnya. Ini adalah sebuah ketidakadilan. Wallahu a'lam. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Eh, Kezaliman itu artinya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau memberikan sesuatu yang tidak pada tempatnya, yang tidak berhak. Itu kezaliman. Nah, agar anak diam, tidak ribut, kemudian dia berikan, orang tua memberikannya HP, sedangkan yang di dalam HP ini adalah hal-hal yang terlarang, maka ini penipuan, bukan kezaliman. Ini adalah penipuan. Ya, kalau kezaliman itu memberikan
meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ini penipuan, sebagai disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yasta'illahu ya ra'iyah yauma yamutu yauma yamut wa huwa ghashil ra'iyatihi illa harramallahu alaihi raihatul jannah." Tidaklah seorang muslim diberikan tanggung jawab, termasuk di dalamnya istri dan anak. Kemudian dia meninggal, dan pada hari meninggalnya dia menipu orang-orang yang di bawah tanggung jawab, terutama anak-anak. Maka tidak ada lain kecuali diharamkan atasnya mencium bau surga. Sedangkan bau surga itu bisa tercium dari arah yang sangat jauh. Nah, ini termasuk daripada hal yang buruk, yaitu memberikan sesuatu agar sang anak diam, tetapi malah sang anak dengan sesuatu tersebut dia berbuat menyimpang dalam agama, melihat yang diharamkan, mendengar yang diharamkan, dan seterusnya. Maka ini penipuan, bukan bukan sebagai kezaliman. Wallahu a'lam. Nah. Sampai meninggal. Jawabannya adalah sampai meninggal. Mendidik anak itu tidak terbatas dengan umur. Meskipun anak perempuan sudah menikah, maka orang tua tetap dia mendidik anaknya. Dengan catatan dia tidak mengurus dalam urusan rumah tangga anaknya. Tetapi dia sebagai anak perempuan tetap wajib untuk mendapatkan nasihat, ya, selama orang tuanya masih ada. Kalau anak perempuan seperti itu, apalagi anak laki-laki. Kenapa disebutkan anak perempuan? Karena anak perempuan itu di bawah tanggung jawab suami, tetapi tetap juga dia dididik oleh orang tuanya. Wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Setiap orang itu beda-beda, ya. Tidak ada, ya, ada kadang orang berkisah bahwa enak ya punya suami lucu, enak ya punya suami supel, enak ya punya suami suka bermain dengan anak. Maka setiap orang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, jika ada ayah yang mungkin dia kurang bisa lebih bergaul dengan anak-anaknya, maka sang anak-anak yang lebih memahami akan sifat orang tuanya. Yang penting orang tuanya tetap perhatian, orang tuanya tidak melalaikan perhatian, tidak meremehkan dia. Yang penting seperti itu. Adapun harus lucu, harus selalu bergaul, nah ini enggak harus selalu bercanda, ya tidak juga, ya. Karena setiap orang berbeda-beda. Yang penting sang bapak tidak berbuat zalim kepada anaknya, yaitu tetap mengurus anaknya, tetap menafkahi anaknya, tetap menemani anaknya, ya. Nah, kecuali kalau seandainya pas lagi menemani sang bapak sibuk dengan nonton anime misalnya, sang bapak sibuk dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain misalkan. Nah, ini yang wajib dinasehati. Dan cara menasehatinya adalah santri, istri maksud saya, menasehati suaminya. Nah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini saya pernah ditanya dengan pertanyaan yang semisal. Waktu itu
istri saya bertanya, ibu fulan itu bertanya kenapa anaknya kalau sedang marah mengangkat suara, memanggil nama saya, kemudian sumpah serapah, menyebutkan binatang-binatang buas yang ada di kebun binatang. Mohon di mute. Ummu Harith mohon di mute. Ya. Kemudian saya tanya, saya bilang ke apa keluarga saya, beritahu ibu tersebut kalau seandainya ibunya kalau seandainya suaminya marah bagaimana? Maka sang ibu tersebut mengatakan, oh persis seperti yang dilakukan oleh sang suami. Nah di sini berarti cuma ada kedua kemungkinan. Sang bapak mengikuti anak atau sang anak mengikuti sang bapak. Jawabannya adalah sang anak mengikuti sang bapak. Maka saya nasihatkan bagi anak-anak yang bagi orang tua yang mendapati anak-anaknya kasar, keras omongannya, maka pada saat itu jangan kita menampilkan di hadapan anak-anak kita kekerasan dan kekasaran, karena itu akan sangat membekas pada sikap dan ucapan sang anak tersebut. Dan tidak ada orang yang paling dekat dengan sang anak kecuali orang tuanya. Nah, wallahu a'lam. Hmm. Nah, kompaknya ini dalam urusan apa dulu nih? Nah, kalau sebenarnya yang harus dirundingkan di antara dua suami istri adalah jadi penting loh suami dan istri itu berunding, ya. Bukan hanya ketika sebelum menikah gitu ya. Setelah menikah itu malah lebih penting untuk berunding antara suami istri. Ini anak kita proyeksikan kemana? Apakah dia menjadi penuntut ilmu agama ataukah menjadi orang yang umum, belajar di sekolah-sekolah umum? Jadi tergantung di situ bagaimana eh, konsep berdiskusi, konsep berunding antara suami istri. Dan yang paling utama agar bisa satu pemikiran, satu visi sehingga bisa menyatukan juga misi, maka orientasikan kehidupan untuk sukses di akhirat. Nah, itu dia. Jadi kata kuncinya dulu untuk sukses di akhirat. Kalau sudah kata kunci itu dipegang dan sama-sama puas dengan kata kunci itu, niscaya akan mudah menyatukan visi, kemudian langkah-langkah, misinya untuk menggapai visi tersebut. Sukses di akhirat, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kemudian dapat melihat wajah Allah dengan keridhaan dan diridhai oleh Allah, tidak ada kemurkaan setelahnya, berkumpul dengan Nabi dan para sahabat serta para salafus saleh dan orang tua serta para kerabat. Itulah sukses di akhirat. Nah, kalau kita meletakkan dulu di antara suami istri ini eh, yang mengenalkan kata sukses ini, maka pada saat itu dia akan mudah untuk jalan bareng sama-sama. Wallahu alam. Nah, semoga dimudahkan oleh Allah SWT.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.